bersama saya lagi Wirayuda Alam dalam Education and Business. Kali kita bicarakan tentang manajemen strategik dalam rangka dasar manajemen strategik itu untuk pengambilan keputusan manajerial. Keputusan perusahaan itu menjadi penting dan itu menjadi poin utama dari sebuah kebijakan manajemen strategik itu sendiri. Ketika ngomongin keputusan, membuat keputusan, tentu di mana membuat keputusan itu diharapkan bisa memberikan solusi, mengantisipasi masalah, dan memberikan keputusan yang objektif dan sesuai dengan kebutuhan dan pas untuk mencapai tujuan organisasi itu secara efektif dan efisien. Ada beberapa problem, misalnya ketika ngomongin sebuah membuat keputusan, di mana problem itu situasi yang kemudian secara kenyataan itu berbeda dengan yang diinginkan. Itu tentu menjadi masalah. Sehingga perlu ada keputusan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi antara lag atau gap antara yang diinginkan dengan kenyataan yang terjadi. Di mana keputusan itu juga tidak memberikan keputusan yang sangat kaku, tidak alternatif, tidak inklusif. Di mana keputusan itu tentunya bisa diharapkan bisa memberikan alternatif-alternatif yang tersedia. Keputusan itu tidak tunggal, tapi multi alternatif dan sesuai dengan kebutuhannya. Pengambilan keputusan juga merupakan dikatakan sebagai proses yang kemudian dilakukan dalam memilih tindakannya sebagai salah satu cara untuk melakukan pemecahan masalah. Proses identifikasi masalah itu juga menjadi poin krusial dalam untuk menentukan keputusan perusahaan itu sendiri. Di mana keputusan yang baik itu adalah keputusan yang bisa memberikan solusi jawaban dari permasalahan itu sendiri, sehingga kita harus bisa mengidentifikasi problem yang ada dan solusi yang sesuai dan memberikan beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Ada beberapa jenis tipe-tipe keputusan, salah satunya keputusan yang terprogram, ada yang keputusan tidak terprogram. Artinya keputusan yang terprogram adalah keputusan yang memang didesain, yang memang harus diukur dan dilakukan dan melibatkan dalam banyak dan tersusun dan masuk dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Ada kala perusahaan juga pimpinan bisa melakukan keputusan yang tidak terprogram, artinya keputusan yang reaktif, yang responsif karena kondisi-kondisi tertentu. Ketika ngomongin jenis keputusan, salah satu keputusan yang terprogram di mana keputusan terprogram di sini menjelaskan bagaimana pembuatan keputusan itu dalam rangkanya itu mengambil keputusan yang akan diterapkan di masa depan. Dengan demikian itu melibatkan banyak hal, banyak divisi, banyak sumber daya dalam rangka keputusan yang berimplikasi yang cukup panjang dan berimplikasi secara efek jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang jangka panjang. Sedangkan keputusan yang tidak terprogram umumnya adalah keputusan yang dibuat dalam menanggapi kondisi situasi yang cukup unik, tidak umum, tidak struktur, dan bisa menimbulkan konsekuensi yang penting bagi perusahaan. Biasanya kemudian ini terjadi karena faktor-faktor eksternal umumnya yang terjadi. Kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan rapat bersama, membutuhkan keputusan ketika mau rapat bersama dan membuat keputusan yang kolektif tentu butuh waktu. Sedangkan kondisi harus memungkinkan, tidak memungkinkan untuk melakukan keputusan yang butuh waktu yang lama, sehingga perlu keputusan yang reaktif, yang responsif dan dalam jangka yang secepatnya dan efisien. Ada proses penemuan masalah itu sendiri di mana kita tentu harus bisa tahu problem-problem yang umumnya dihadapi oleh perusahaan. Satu, melakukan deviasi dari masa lalu, deviasi rencana yang kemudian ditetapkan, kemudian feedback dari orang lain atau karyawan, kemudian prestasi pesaing dalam rangka untuk mencapai situasi pemecahan masalah itu sendiri. Ini beberapa cara untuk dalam melakukan proses penemuan masalah. Dalam membuat keputusan tentu ada juga kepastian, resiko, dan ketidakpastian itu sendiri, di mana kepastian adalah kondisi adanya informasi yang akurat dan dapat diukur,
dan tentunya dapat diandalkan dari hasil beberapa alternatif yang sudah dipertimbangkan dan dipersyaratkan dan bahkan dirapatkan bersama menjadi tujuan dan keputusan organisasi yang jelas dan spesifik. Ini kemudian kondisi yang secara certainty. Tetapi ada juga kondisi yang bisa memberikan resiko di mana keputusan ini memiliki sasaran yang jelas dan didasarkan atas informasi dan konsekuensi dari berbagai alternatif yang tidak pasti dan memberikan implikasi yang cukup signifikan bagi perusahaan. Di mana ketidakpastian di sini, para pengambil keputusan harus mengetahui sasaran yang ingin dicapai, informasi apa yang ingin didapatkan dari berbagai alternatif, dan kejadian-kejadian di masa depan yang tidak lengkap sehingga harus kita prediksi. Karena namanya prediksi bisa jadi salah, bisa jadi benar, bisa jadi objektif, bisa jadi tidak objektif, bisa jadi presisi, bisa jadi tidak presisi. Ukuran ketidakpastian menjadi problem, tantangan bagi sebuah perusahaan untuk melakukan forecasting yang terukur, jelas, dan pas dan sesuai dengan kondisi perusahaan yang ingin dicapai dan bisa memberikan solusi bagi masalah di masa depan. Proses pengambilan keputusan di tingkat manajerial juga ada tahapannya tentunya. Salah satunya seperti ini. Kita harus mengenali problemnya, opportunity-nya apa, kemudian menganalisa penyebabnya, diagnosa, kemudian memberikan alternatifnya, kemudian menentukan alternatif yang diinginkan. Setelah menentukan alternatif yang diinginkan, maka kita harus melakukan implementasi, pelaksanaan dari kebijakan yang sudah ditentukan. Dan selanjutnya pada akhirnya kita melakukan evaluasi dan feedback dari keputusan tersebut. Ini beberapa proses yang kemudian dilakukan umumnya terjadi dalam keputusan manajerial. Adapun gaya keputusan tentu juga memiliki berbeda-beda. Setiap kepemimpinan, setiap perusahaan punya gaya dalam membuat keputusan sendiri. Ada yang kemudian gaya perintah, gaya analitik, gaya konseptual, ada yang gaya tingkah laku, di mana masing-masing punya peran dan fungsinya masing-masing. Di mana gaya perintah mengandalkan aturan dan prosedur, itu menjadi ukuran. Kemudian ada gaya analitik yang kemudian memberikan keputusan berdasarkan alternatif dari banyaknya data yang kemudian diukur secara rasional. Gaya konseptual mempertimbangkan banyak alternatif dan memecahkan masalah dengan alternatif-alternatif konsep baik secara sosial maupun ekonomi. Ada kemudian juga gaya tingkah laku, di mana tingkah laku berdasarkan bagaimana sih perhatian banyak orang yang bisa memberikan implikasi secara masif dan secara banyak tentunya untuk mencapai dan mempengaruhi banyak orang dalam mencapai tujuan organisasi. Ada juga kemudian dalam problem rintangan pemecahan masalah di manajerial itu sendiri, di mana kita juga dalam menentukan permasalahan dalam membuat keputusan, kalaupun seandainya kita melakukan penghindaran, kita harus melakukan penghindaran secara santai, perubahan yang secara santai, penghindaran yang cukup defensif, dan tidak boleh panik. Dalam mengatasi rintangan dalam menentukan perpecahan masalah untuk membuat keputusannya, maka kita harus tahu beberapa hal. Satu, sehingga tidak abstrak, tidak hanya sebatas mimpi saja, maka kita harus tentukan prioritasnya apa. Kemudian kedua, mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dan terukur, karena itu menjadi dasar untuk membuat keputusan yang sesuai dan objektif. Ketiga, maka kita harus melakukannya secara metodologis dan teliti. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini ketika bicara manajemen strategik dalam keputusan manajerial. Sekian dari saya, salam education dan bisnis. Thank you, see you.